Selamat bergabung dalam mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Untuk video kali ini, kita akan masuk dalam Dasar-Dasar Manajemen yang pertama. Yang akan kita bahas adalah definisinya terlebih dahulu. Nah, memang sulit untuk menetapkan satu definisi yang bisa digunakan oleh semua khalayak atau semua pihak. Sulit untuk memberikan satu definisi yang persis apa itu manajemen atau istilah manajemen itu. Beberapa konseptor atau pemikir dalam bidang manajemen melihat manajemen ini dari sudut pandang mereka masing-masing. Kemudian seiring dengan proses evolusi dari konsep manajemen itu sendiri, banyak pemikir-pemikir dan juga para ahli dalam bidang manajemen menekankan pada aspek-aspek tertentu yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh ini ada beberapa, misalnya F.W. Taylor itu emphasize dari engineering aspek atau aspek-aspek teknis ya. Kemudian Elton Mayo itu dia menekankan pada aspek human relation, hubungan antar manusia. Kemudian ada E.F.L. Bragg, kemudian George Terry, itu juga menekankan pada aspek yang berbeda, yaitu pada aspek decision making atau pengambilan keputusan. Kemudian Ralph Davis itu menekankan pada aspek kepemimpinan. Kemudian yang lainnya seperti Barry Richmond itu menekankan pada aspek koordinasi. Jadi berbagai latar belakang yang berbeda dari setiap ahli ini juga bisa menentukan sudut pandang yang berbeda dalam merumuskan apa definisi manajemen. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang berbeda. Nah, yang pertama itu dari Harold Kuntz. Beliau menyampaikan bahwa management is the art of getting things done through others and with formally organized group. Nah, mungkin ini definisi yang sudah cukup familiar di masyarakat, bahwa manajemen itu the art of getting things done through other people atau through others. Nah, namun di sini kita melihat ada tambahan with formally organized group. Nah, jadi mencapai atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan melalui orang lain dalam bentuk kelompok yang terorganisir. Nah, selanjutnya itu F.W. Taylor. Dia menyampaikan bahwa management is the art of knowing what you want to do. Nah, jadi mengetahui apa yang ingin kita lakukan, and then seeing that they do it in the best and the cheapest manner. Nah, kemudian melaksanakan hal tersebut dalam cara yang terbaik dan paling murah. Nah, jadi di sini ada aspek efektivitas dan efisiensi dalam mencapai suatu tujuan atau dalam mengerjakan sesuatu. Nah, lalu George Terry ini cukup terkenal di dalam ilmu manajemen. Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, ini mulai terlihat ada unsur-unsur proses atau fungsi-fungsi dalam manajemen. Ini juga yang akan menjadi dasar di dalam manajemen modern. Banyak digunakan proses tersebut ya, planning, organizing, actuating, and controlling. Utilizing in its both science and art. Nah, di sini tadi kita sudah mendengar ada konsep tentang manajemen itu adalah satu seni ya. Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, George Terry itu menggabungkan antara seni dan science atau ilmiah.
and followed in order to accomplish predetermined objective. Nah, ini udah mulai lengkap. Jadi di sini ada objektif yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian ada prosesnya dan juga menggabungkan antara ilmu dan seni. Nah, selanjutnya ini juga cukup terkenal di dalam ilmu manajemen, yaitu Peter Drucker. Beliau menyampaikan management is a multi-purpose organ that manages a business and manages managers and manages workers and work. Ini agak rumit ya, mungkin karena ada unsur filosofisnya. Nah, beliau menyatakan lebih ke filosofi dari manajemen ya. Ini mungkin bukan berupa pengertian. Dia menyatakan manajemen itu organ yang multifungsi. Dia mengatur bisnis, mengatur manajer, dan juga mengatur para pekerja, dan juga mengatur pekerjaan. Nah, namun ada konsep-konsep lain yang dikemukakan Peter Drucker juga selain yang ini. Nah, kemudian Henry Fayol ini terkenal sebagai mungkin peletak dasar ya ilmu manajemen di awal-awal. Henry Fayol itu mengemukakan management is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate, and control activities of others. Nah, sebetulnya ini juga selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh yang sebelumnya tadi, bahwa manajemen itu memiliki fungsi-fungsi dan proses. Nah, ini juga mungkin menjadi dasar dari POEC tadi ya, planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, lalu ada juga dikemukakan oleh Follett, ini juga serupa dengan yang di awal tadi. Management is the art of getting things done through other people atau through people. Jadi bagaimana mengatur manusia-manusia lain untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, kemudian ada pendapat dari Mary Cushing-Neil bahwa manajemen yang baik atau good management or scientific management atau manajemen yang ilmiah, itu menarik juga ya, achieves a social objective with the best use of human and material energy and time. Di sini juga menarik karena di sini dikemukakan unsur-unsur yang dikelolanya, yaitu yang pertama the best use of human. Jadi bagaimana memanfaatkan sebaik mungkin unsur manusia. Kemudian material, energi, memanfaatkan material dan juga energi serta waktu. Nah, ini juga menarik ya. Ada unsur waktu yang harus dikelola. And with satisfaction for the participants and the public. Untuk mencapai kepuasan orang-orang yang terlibat di dalam manajemen itu sendiri dan juga masyarakat di luar organisasi. Nah, selanjutnya dari Lawrence Apley, management is the development of people and not the direction of things. Nah, ini juga mungkin lebih ke filosofi dari manajemennya, bahwa manajemen itu bukan masalah mengarahkan orang atau mengatur-ngatur orang, tapi bagaimana mengembangkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Jadi Lawrence Apley menekankan pada pengembangan sumber daya manusia. Jadi bukan lebih ke memanfaatkan, namun justru lebih ke memberdayakan. Ini mungkin filosofinya di situ. Nah, selanjutnya dari Indonesia juga ada beberapa yang mengemukakan definisi dari manajemen. Salah satunya dari Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni. Ini juga selaras dengan Peter Drucker ya, Science and Art. Dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini mungkin sudah mulai mengerucut ya,
definisi manajemen, yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Ini juga selaras dengan yang sebelumnya ya, bahwa ini yang unsur yang dikelolanya adalah manusia dan sumber daya lainnya. Nah, di sini pun juga ditetapkan pemanfaatannya itu harus secara efektif dan juga efisien untuk mencapai satu tujuan. Nah, lalu dari Handoko, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi di sini penentuan tujuan juga itu bersama-sama dilakukannya. Nah, kemudian menginterpretasikan dan mencapai tujuannya juga bersama-sama dengan pelaksanaan fungsi-fungsi. Nah, ini fungsi yang tadi sudah mengemuka, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, di sini lebih dielaborasi. Jadi dalam pengorganisasian itu dilengkapi dengan penyusunan personalia, kemudian untuk menggerakkannya itu di sini ada pengarahan dan kepemimpinan atau actuating-nya ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada controlling atau pengawasan. Nah, selanjutnya ini ada dari Theo Hyman dan William Scott. Management is a social and technical process which utilizes resources, influences human action, and facilitates changes in order to accomplish organizational goals. Nah, jadi di sini juga tujuan dari manajemen itu untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, yaitu dengan cara memanfaatkan sumber-sumber daya, kemudian pengaruh-pengaruh untuk mempengaruhi human action atau kerja manusia dan memfasilitasi perubahan-perubahan. Nah, ini juga mungkin lebih modern ya pengertiannya. Nah, jadi tadi kita sudah melihat ada beberapa pengertian dari kalangan tradisional dan juga yang lebih modern. Nah, di sini kita akan membandingkan sudut pandang definisi-definisi manajemen dari konsep tradisional dan modern. Ini ada 3 hal ya yang kita bedakan. Untuk yang tradisional, yang pertama itu kita melihat umumnya adalah menyatakan art of getting things done by other. Nah, jadi di sini adalah untuk menyelesaikan pekerjaan atau seni menyelesaikan pekerjaan tapi dilakukan oleh orang lain. Nah, namun dalam konsep modern, pemahaman ini lebih ke arah prime mover of organization, making it functional and productive. Jadi bagaimana memfungsikan organisasi supaya lebih produktif. Nah, jadi menggerakkan ya. Bagaimana menggerakkan organisasi? Nah, di sini ada unsur keterlibatan dari pimpinan. Nah, kalau yang tradisional sebelumnya lebih ke memanfaatkan orang lain ya. Nah, kemudian pengertian tradisional itu process of planning, organizing, staffing, directing and controlling activities of other. Jadi lebih ke menggerakkan orang lain, merencanakan kegiatan orang lain, mengorganisasi orang lain. Nah, di dalam konsep yang modern, hal tersebut memang masih diterapkan, namun penekanannya juga ada penekanan yang lebih berbeda, yaitu process of creating conducive and proper internal environment in the organization. Nah, jadi sebenarnya tujuannya untuk melaksanakan fungsi planning, organizing, actuating, controlling, namun pendekatan yang digunakan itu lebih ke bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, ini juga biasanya dilakukan melalui membangun budaya organisasi. Nah, untuk lebih jelas kita bisa melihat contoh
dalam konsep manajemen modern, kita bisa melihat Google Incorporation itu. Di sana kita banyak melihat contoh bahwa Google mencoba menciptakan lingkungan kerjanya. Jadi dia tidak memberikan arahan-arahan atau aturan-aturan yang menekan kepada karyawan ya. Namun justru menciptakan bagaimana lingkungan kerjanya agar kondusif. Kita tahu di Google di sana disediakan berbagai macam fasilitas gratis untuk karyawannya. Bagaimana Google memanjakan karyawannya dengan bahkan menyediakan tempat relaksasi ya. Ada juga tempat bermain game dan sebagainya. Namun itu semua untuk menciptakan suasana kondusif agar karyawannya lebih kreatif dan lebih produktif. Berbeda dengan konsep yang tradisional, itu lebih banyak pada penekanan. Kemudian mobilizing and utilizing physical and human resources for achieving goal, organizational goal. Jadi secara fisik menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia. Namun dalam konsep yang modern, process of coping with changing external environment by relating strength and weakness of organization with it. Jadi kalau yang di konsep tradisional itu lebih banyak menggerakkan secara internal untuk mencapai tujuan organisasi. Namun dalam konsep modern, manajemen itu juga harus bisa bersinergi dengan perubahan-perubahan eksternal dan juga membawa manfaat kepada lingkungan di luar organisasi itu sendiri. Demikian beberapa konsep atau definisi dari manajemen. Tentunya kita juga perlu menggali sendiri bagaimana konsep-konsep manajemen atau definisi manajemen yang mungkin lebih sesuai dengan bidang kita, karena kita juga mungkin berasal atau bekerja dalam berbagai bidang yang berbeda. Tentunya kita bisa menyelaraskan ya definisi yang sesuai dengan setiap bidang kerja atau mungkin bidang kajian atau bidang keilmuan yang kita geluti. Tentunya tadi juga ada beberapa definisi yang bisa kita manfaatkan, yang sesuai, dan juga bisa kita gunakan. Di dalam perkembangannya memang bisa terjadi juga ada pengembangan konsep-konsep manajemen yang lebih baru, dan itu tidak menutup kemungkinan ya, itu terus berkembang, dan kita juga harus terus mengikuti perkembangan tersebut. Demikian mata kuliah dasar-dasar manajemen yang pertama, yaitu tentang definisi dari manajemen. Terima kasih.